Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Juliawati. NIM saya 61201232201. Program Studi Manajemen kelas RA1 semester 3 dengan dosen pengampu Bapak Asep Rafiuddin SEMM. Video presentasi ini saya buat untuk memenuhi syarat ujian akhir semester. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang perlindungan kepada karyawan dalam bisnis. Di sini saya akan menjelaskan pengertian perlindungan kepada karyawan dalam bisnis. Perlindungan terhadap karyawan adalah elemen kunci untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat, produktif, dan berkelanjutan untuk memastikan kesejahteraan, keamanan, dan hak-hak karyawan terpenuhi. Perlindungan ini bertujuan menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan kondusif bagi karyawan, sehingga mereka dapat bekerja secara produktif dan merasa dihargai. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan aspek-aspek penting dari hak dan perlindungan karyawan. Yang pertama, ada kesejahteraan karyawan. Kesejahteraan mencakup aspek fisik, mental, dan finansial. Perusahaan harus memastikan bahwa karyawan mendapatkan gaji yang layak sesuai dengan kontribusinya. Disediakan fasilitas pendukung seperti asuransi kesehatan, cuti, dan program keseimbangan kerja-kerja hidup. Diberikan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan dan karir, ini membantu meningkatkan loyalitas, motivasi, dan produktivitas karyawan. Selanjutnya ada poin yang kedua, yaitu keselamatan kerja. Keselamatan kerja sangat penting untuk mencegah risiko kecelakaan atau cedera di tempat kerja. Hal ini mencakup penyediaan peralatan keselamatan dan pelatih yang memadai, penerapan standar kesehatan dan keselamatan kerja sesuai dengan regulasi, prosedur tanggapan darurat yang jelas, lingkungan kerja yang aman, tidak hanya melindungi karyawan tetapi juga mengurangi biaya karena kecelakaan kerja. Selanjutnya di sini ada poin yang ketiga, yaitu kebijakan anti diskriminasi. Kebijakan ini memastikan bahwa semua karyawan diperlakukan adil tanpa diskriminasi berdasarkan gender, ras, agama, usia, atau kondisi lainnya. Ini mencakup kesetaraan dalam rekrutmen, promosi, dan kompensasi, penanganan pelecehan atau diskriminasi dengan kebijakan yang tegas, membangun budaya inklusif di tempat kerja. Keberagaman dan inklusi membawa perspektif baru yang meningkatkan inovasi dan reputasi perusahaan. Lanjut, di sini ada pentingnya perlindungan karyawan. Ketika perusahaan memberikan hak dan perlindungan yang layak, karyawan akan merasa dihargai dan nyaman. Hal ini berkontribusi pada produktivitas yang lebih tinggi, pengurangan turnover atau penggantian karyawan, peningkatan citra perusahaan di mata publik. Dengan menjadikan perlindungan karyawan sebagai prioritas, bisnis dapat tumbuh secara berkelanjutan sambil membangun hubungan yang saling menguntungkan antara perusahaan dan tenaga kerjanya. Melindungi hak karyawan dan memberikan perhatian pada kesejahteraan mereka bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga strategi bisnis yang efektif. Pentingnya perlindungan karyawan. Yang pertama ada hak karyawan. Hak karyawan mencakup segala bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada mereka dalam hubungan kerja, termasuk hal atas upah yang adil, memberikan kompensasi yang sesuai dengan pekerjaan dan tanggung jawab mereka. Nah, ada beberapa poin. Yang pertama, hak atas waktu istirahat, seperti cuti tahunan, cuti sakit, dan waktu kerja yang wajar. Yang kedua, ada hak berserikat. Karyawan berhak untuk memberikan dan berunding secara kolektif untuk berkepentingan mereka. Hak-hak ini menjamin bahwa karyawan diperlakukan dengan adil dan sesuai dengan hukum. Yang kedua ada kesejahteraan karyawan. Kesejahteraan lebih dari sekedar upah. Ini meliputi semua aspek yang mempengaruhi kualitas hidup mereka.
Yang pertama ada asuransi dan tunjangan. Perlindungan seperti asuransi kesehatan dan pensiun memberikan rasa aman. Yang kedua ada program keseimbangan kerja hidup, mendukung keseimbangan antar pekerjaan dan kehidupan pribadi karyawan untuk menghindari kelelahan. Yang ketiga, fasilitas kerja yang mendukung, ruang kerja yang nyaman, pelatih dan program pengembangan diri membantu karyawan merasa dihargai. Kesejahteraan yang terjamin mendorong karyawan untuk lebih berkomitmen pada perusahaan. Poin yang ketiga ada keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Keselamatan kerja bukan hanya soal pematuhan hukum, tetapi juga tanggung jawab moral perusahaan untuk memastikan karyawan pulang dalam keadaan selamat. Mengidentifikasi dan mengolah risiko di tempat kerja, memberikan pelatihan keselamatan dan menyediakan alat pelindungan diri atau APD. Menjalankan inspeksi rutin untuk memastikan standar keselamatan kerja terpenuhi. Lingkungan kerja yang aman meningkatkan rasa percaya karyawan terhadap perusahaan. Yang keempat ada kebijakan anti diskriminasi dan inklusi. Yang pertama ada menciptakan kesetaraan kesempatan, memastikan setiap individu memiliki akses yang sama untuk berkembang tanpa diskriminasi berbasis ras, agama, gender, atau disabilitas. Yang kedua ada penanganan pelecehan. Perusahaan harus memiliki mekanisme pelaporan dan penanganan kasus pelecehan atau diskriminasi dengan adil dan transparan. Yang ketiga, membangun budaya kerja inklusif, mendorong keragaman yang menciptakan lingkungan kerja lebih kreatif dan inovatif. Selanjutnya di sini ada manfaat karyawan bagi bisnis. Yang pertama, peningkatan produktivitas. Karyawan yang merasa aman dan dihargai bekerja lebih baik, pengurangan turnover, perlindungan yang baik mendorong loyalitas karyawan. Yang kedua ada reputasi positif. Perusahaan yang peduli pada karyawannya lebih menarik bagi talenta terbaik dan mendapatkan kepercayaan dari konsumen dengan menjamin hak dan perlindungan karyawan. Perusahaan menciptakan perlindungan yang harmonis dan mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Selanjutnya di sini yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulannya, perlindungan kepada karyawan adalah upaya penting yang dilakukan oleh perusahaan untuk memastikan kesejahteraan, keamanan, dan hak-hak karyawan itu terpenuhi, baik secara hukum, ekonomi sosial, maupun psikologis. Dengan memberikan perlindungan yang memadai, perusahaan tidak hanya memenuhi tanggung jawab moral dan hukum, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang produktif, meningkatkan loyalitas karyawan, dan memperkuat reputasi bisnis secara keseluruhan. Perlindungan ini merupakan kunci dalam membangun hubungan kerja yang harmonis dan berkelanjutan. Sekian dari saya. Video presentasi ini semoga bermanfaat bagi yang menonton dan membacanya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Selebihnya saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.